kita mendefinisikan beberapa parameter ketika kita merancang rangkaian kombinasional, ya. Pertama kita lihat definisi daripada logical effort disebutnya parameternya, ya. Jadi logical effort ini adalah model, ya. Jadi sebuah model, ya, yang dia membandingkan kepada referensi sebuah inverter, ya, inverter MOS logic gate, ya. Dan model ini, ya, menggambarkan delay, ya, disebabkan oleh capacitive load, ya, yang mendrive, ya, dengan topologi daripada dari topologi logic gate tersebut. Jadi model ini adalah model delay-nya sebenarnya, dan kita merefer kepada delay yang terjadi di inverter, ya. Dan delay ini kalau rangkaiannya berbeda, topologinya berbeda, tentu delay-nya akan berbeda. Tapi kita merefer atau bereferensi kepada inverter, ya. Nah, ini disebut dengan logical effort, ya. Jadi sebenarnya ada dua, ya, delay di sebuah gerbang itu, ya. Gerbang itu memiliki, kalau kita sebut delay sebuah gerbang itu adalah D, ya, maka dia akan terdiri dari delay effort, ya, atau stage effort. Kemudian yang kedua adalah parasitic delay, ya, atau P, ya. Nah, ini dibandingkan dengan inverter. Jadi parasitic delay P adalah delay gerbang logika dalam kondisi tanpa beban, ya, yang disebabkan oleh kapasitasi parasitik gerbang logika tersebut, ya. Jadi umumnya inverter dijadikan referensi sehingga hal ini juga disebut dengan normalized delay parasitic, ya. Jadi kalau dibandingkan dengan inverter itu disebut dengan normalized. Ya, kemudian kalau tadi di sini ada faktornya F, yaitu delay effort, ya, dan P, maka yang F ini kita bisa definisikan sebagai dia dibentuk juga oleh logical effort, ya, dan electrical effort. Ini merupakan perkalian antara logical effort dan electrical effort, ya. Nah, logical effort tadi di awal sudah saya definisikan sebenarnya, logical effort ada di sini, ya. Tapi dalam sebuah delay gerbang itu logical effort itu merupakan bagian daripada apa tadi F? F itu adalah delay effort, ya. Jadi logical effort itu didefinisikan sebagai G, bisa didefinisikan juga sebagai kemampuan gerbang untuk menghasilkan arus dibandingkan dengan inverter, ya. Ini definisi lainnya. Jadi ya, kemampuan gerbang untuk menghasilkan arus dibanding dengan inverter. Sedangkan electrical effort adalah rasio kapasitasi beban, ya, Cout, terhadap kapasitasi inputnya, ya, dalam rangkaian logika multistage atau dapat menyatakan persamaan berikut. Jadi yang H ini, electrical effort ini, ya, lebih cenderung kepada definisi daripada fan out, ya. Jadi perbandingan antara fan out itu kapasitansi output terhadap kapasitansi input, ya. Jadi kalau logical effort lebih kepada arusnya, ya, di refer kepada inverter. Jadi kalau kita gambarkan lagi kembali yang tadi dalam satu gambar, jadi gate delay itu adalah F yang disebut dengan effort delay dan P parasitic delay. Kemudian F sendiri adalah GH logical effort dikali dengan electrical effort atau effective fan out, ya. Kemudian logical effort ini tadi, ya, meskipun definisi arus, sebenarnya dia merupakan fungsi daripada topologi, ya. Ini fungsi topologi tidak berbanding kepada sizing, jadi tidak merupakan perbandingan W per L-nya,
ya, tapi dia bergantung pada bentuk topologinya. Nanti kita akan lihatkan. Sementara electrical effort itu fungsi pada load-nya, ya, atau gate size-nya. Jadi COC ini itu kan perbandingan load terhadap input. Nah, bagaimana kita menentukan sizing dari sebuah path, ya, dengan tujuan kita supaya speed-nya bagus gitu ya, ya. Nah, biasanya berapa hal yang kita jadikan constraint, yaitu input kapasitas. Jadi kapasitansi inputnya itu dibuat tertentu supaya nanti kalau ada drive-drive lainnya dia tidak akan terlalu terbebani. Jadi makanya input kapasitas bisa kita tentukan. Kemudian kita tentukan juga bebannya, ya. Makanya di sini disebut logic juga harus mendrive kapasitas, ya. Sebagai contoh untuk ALU di Intel microprocessor itu digunakan 0,5 PF sebagai load-nya, ya. Nah, dengan adanya di ALU itu kan unit pemrosesan utama ya, sehingga kita perlu kecepatan yang tinggi karena dia akan melakukan penjumlahan, perkalian, pengurangan gitu ya. Nah, perlu kita menghitung bahwa ketika kita mendesain, kita perlu mendesain yang cepat ya. Nah, untuk mendesain yang cepat ini sebagai test case ya, bebannya dikasih 0,5 picofarad ya. Nah, kemarin saya sudah mengajarkan kepada saudara ya, kalau kita mau drive beban yang besar, maka kita buat ada tahapannya ya, yaitu mulai dari transfer besar, kemudian mengecil sampai yang kecil, sehingga input kapasitasnya itu akan kecil, sementara load yang di drive akan besar ya. Nah, contoh seperti ini kemarin kita sudah ini ya. Jadi kalau ada beban besar CL ya, maka driver paling besarnya itu N. Kondisi kita buat multi stage ya, sebanyak N unit ya. Nah, kalau kemarin kita menghitung berapa jumlah stage-nya dan berapa size dari masing-masing stage tersebut. Nah, di sini kita lebih memperhatikan daripada delay-nya. Di sini delay merupakan penjumlahan daripada tadi P ditambah GF ya, kita sigma semua ya. Nah, logical effort adalah suatu metode untuk menentukan jumlah stage dan ukuran W per L masing-masing stage untuk rangkaian logika multi-stage. Jadi logical effort ini kita pakai untuk menentukan jumlah stage-nya yang optimum ya. Supaya W per L untuk masing-masing stage rancangan ya, itu optimum untuk mendapatkan speed yang tinggi. Nah, ini kembali lagi dari pernyataan yang tadi, dalam gerbang logika delay D memiliki dua komponen, yaitu delay effort ya, dan delay parasitik. D sama dengan F tambah P. Kemudian delay parasitik P disebabkan internal capacitance gate dan independen terhadap size transistor, sementara delay parasitik didefinisikan sebagai delay gerbang logika delay gerbang logika dalam kondisi tanpa beban. Delay effort F terkadang disebut juga dengan stage effort. Ada pertanyaan di sini? Ada ya. Nah, ini kemudian mengulang juga ya, sebenarnya delay F bergantung pada beban dan sifat gerbang logika. Kemudian delay effort F didefinisikan sebagai FGH tadi sudah ya. Kemudian delay karena beban gerbang logika tersebut dinyatakan dengan electrical effort. H itu adalah electrical effort. Kemudian delay karena sifat topologinya ya dinyatakan sebagai logical effort atau G. G itu lebih ke topologi. Jadi kalau kita hitung delay itu adalah sama dengan RC ya.
Kalau kita lihat rumusnya kan time constant seperti ini ya, maka ini sama dengan tau P plus EF, yang mana P adalah parasitic delay, ya, G adalah logical effort, F effective fan out. Nah kalau kita bulatkan ini semua kepada inverter, maka kita akan dapat normalisasi, kita sebut harga normalisasinya. G untuk inverter itu ada 1, kemudian P untuk inverter itu ada 1, ya. Jadi kalau kita punya waktu delaynya inverter itu kita sebut dengan tau inverter, ya, maka kita bisa menghitung semua delay berbasis pada unit delay, yaitu merupakan inverter. Ya, logical effort G didefinisikan kemampuan gerbang untuk menghasilkan arus dibanding dengan inverter, sehingga G untuk inverter sama 1. Nah ini sama tadi sudah didefinisikan sebenarnya, ya. G yang referensinya adalah inverter, dan itu kita sebut dengan G sama dengan 1. Kemudian logical effort G tidak bergantung pada size transistor dan load. Kemudian electric effort H didefinisikan sebagai rasio kapasitansi beban C out terhadap kapasitansi input C in, ya. Dari rangkaian logika multistage seperti dinyatakan persamaan berikut, H jadi C out per C in. H disebut juga dengan fan out, ya. Oke, kembali lagi ya. Jadi dengan demikian, ya karena referensinya adalah inverter, jadi inverter memiliki logical effort yang paling kecil, ya, dan juga intrinsic delay, ya, dari static CMOS. Jadi logical effort dari gate, ya, merepresentasikan rasio antara input kapasitas, ya, dari sebuah inverter ketika kita mendrive dengan arus yang sama, ya. Kemudian logical effort ini akan bertambah, ya, dengan meningkatnya kompleksitas dari gerbang. Nah ini mungkin hitungan-hitungan ini mungkin yang cukup penting untuk dipahami. Jadi kalau bagaimana kita menghitung logical effort G, ya. Jadi kita bagaimana supaya arusnya sama dengan inverter, apa yang harus kita lakukan, ya. Nah di sini kita lihat bahwa G, ya, G di sini adalah kalau untuk inverter 3/3, ya. Kalau C-in-nya sama dengan 3, C-in-nya dimaksud begini, kalau ini WPL-nya 2 dari sebuah inverter, berarti ini kan kira-kira luasnya 2, yang PMOS-nya, NMOS-nya kan lebih kecil, 1 gitu ya. Jadi maka di sini C-in-nya 3, ya, kita sebutnya 3. Kemudian G-nya, ya, G itu tadi logical effort.
diwujudkan supaya desain bisa bekerja dengan cepat. Ya, jadi delay dari sebuah gerbang itu dipengaruhi oleh 3 hal sebenarnya. Ya, pertama itu topologi gerbangnya, jadi bagaimana kita membentuk gerbang tersebut, bagaimana kita menghubungkan dia secara serial, bagaimana kita menghubungkan secara paralel, bagaimana struktur daripada transistor-transistornya, baik di pull down maupun di pull up. Nah, itu akan menentukan performance-nya, delay-nya. Terus yang kedua adalah beban dari gerbang tersebut, beban dari gerbang tersebut kapasitansi kan ya. Karena kita untuk digital itu kita harus mendrive logika 1 dan atau logika 0. Kalau logika 1 berarti kalau bebannya kapasitif berarti kita harus mencharge. Kalau logika 0 berarti kita harus mendischarge dari kapasitansi tersebut. Kemudian yang ketiga, delay itu tentu bergantung kepada ukurannya, W per L-nya. W per L daripada gerbang tersebut sangat berpengaruh kepada delay-nya. Nah, delay dari gerbang sendiri, kalau kita definisikan delay gerbang itu sebagai D, terdiri atas 2 komponen, yaitu apa yang disebut dengan delay effort, kita definisikan sebagai F, dan delay parasitic, atau kita definisikan sebagai P. Nah, di sini ditunjukkan hubungannya, bahwa delay itu merupakan penjumlahan daripada delay effort F dan delay parasitic. Nah, apa delay parasitic dan apa delay effort ini? Pertama kita mulai dulu dengan definisi delay parasitic. Delay parasitic atau P adalah delay gerbang logika dalam kondisi tanpa beban. Jadi tidak ada beban di luarnya, kita ukur hanya beban daripada gerbang itu sendiri, kayak kita sebut dengan parasitic. Jadi delay ini disebabkan oleh kapasitansi parasitik pada gerbang tersebut. Kita tahu ketika kita membuat gerbang akan terbentuk komponen-komponen yang sebenarnya tidak kita desain. Komponen-komponen ini kita sebut dengan komponen parasitik. Nah, komponen parasitik ini berdampak pada delay, disebut dengan delay parasitik. Nah, delay parasitik ini sifatnya independen terhadap ukuran transistor. Jadi dia bukan merupakan fungsi daripada W per L-nya transistor. Nah, biasanya kita menghitung delay parasitik ini, satuannya itu adalah berbanding dengan inverter. Jadi dia berapa kali inverter seperti itu, nilainya. Kemudian komponen kedua yaitu F, yaitu tadi delay effort. Nah, ini sangat bergantung daripada topologinya dan bebannya. Jadi di sini kita sebagai desainer perlu menentukan sebuah topologi desain, dan ini berpengaruh kepada delay effort ini. Delay effort sendiri didefinisikan yaitu F, itu adalah definisinya adalah fungsi dari perkalian dari G dengan H. Apa itu G? Apa itu H? Kalau G-nya sendiri adalah logical effort. Kemudian H-nya sendiri adalah electrical effort. Sehingga kalau kita ambil fungsi ini tadi F-nya kita ganti dengan GH, sehingga delay itu merupakan penjumlahan dari GH tambah P. G-nya sendiri adalah logical effort. Nah, logical effort ini biasanya kita membandingkan dengan inverter. Sementara kalau electrical effort itu ada perbandingan daripada out dibanding in, kapasitansi out banding kapasitansi in. Nah, jadi
secara definisi sendiri, logical effort G ini adalah kemampuan gerbang untuk menghasilkan arus dibanding dengan inverter. Ya, sehingga kalau G-nya inverter itu sama dengan 1. Ya. Nah, poin lagi adalah electrical effort H. Ya. Ini merupakan perbandingan dari kapasitansi rasio dari kapasitansi beban C out terhadap C in. Ya. Seperti kita dinyatakan dalam persoalan berikut, berarti H, ya, electrical effort sama dengan C out bagi C in. Nah, sebenarnya tadi definisi saya tadi, delay itu adalah merupakan tadi P plus GH, ya, P plus GH, GF, maaf. P plus GF, ya, parasitic dan logical effort, ya. Logical effortnya itu adalah G, kemudian fan out-nya F, tambah dengan parasitic. Ya. Nah, di sini ada konstanta taunya. Ya. Nah, ini semua di-normalize ke inverter. Ya. Jadi kalau kita ini P parasitiknya inverter itu 1. Ya. Nah, kembali ke tadi, logical effort ada suatu metode untuk menentukan jumlah stage dan ukuran W per L. Jadi ini nanti manfaatnya adalah kalau kita tahu logical effortnya, kita bisa menentukan W per L daripada desain tersebut. Ya. Ini tadi udah kita definisikan bahwa delay D memiliki dua komponen, yaitu delay effort dan delay parasitic. Delay parasitic P, delay effort F. Ya. Nah, ini definisikan ulang lagi, delay parasitic P disebabkan internal capacitance. Ya. Jadi kapasitansi parasitik, kapasitansi yang terbentuk sendirinya gitu ya, tidak direncanakan oleh si desainer. Ya. Dan dia diukur ketika tanpa beban. Nah, delay effort ini terkadang disebut juga dengan stage effort. Ya. Nah, kita masuk contohnya, ya. Contohnya, untuk logical effort sebenarnya kita hanya melihat kapasitansi inputnya. Ya. Jadi kalau kita lihat yang paling kiri untuk inverter, inputnya itu adalah PMOS yang ukurannya 2/1, ya, dan NMOS yang ukurannya 1/1. Ya. Nah, dari gambar ini kita bisa menghitung logical effort lainnya. Sebagai contoh untuk SOR. Ya. Di SOR, kita lihat di sini dia satu node A terhubung pada satu PMOS dengan ini P. Kemudian NMOS terhubung 1. Ya. Jadi totalnya, ya, kalau di NOR, ya, kalau kita lihat dari yang node A saja, kita ngecek kapasitansi inputnya nih. Kalau inverter kapasitansi inputnya di PMOS 2, di NMOS 1, kemudian di gabungan, ya, ya, C in-nya adalah 3. Dan karena ini perbandingannya dengan inverter berarti ini kapasitansi inputnya 2 dan 1 berarti 3 C in-nya. Kemudian kita bandingkan dengan inverter lagi, inverter banding inverter berarti 3/3, ya, perbandingannya, atau sama dengan 1. Ya. Nah, kalau kita lihat NOR, kasusnya yang titik A ini saja, kapasitansi inputnya di sini 4, di sini 1, berarti total 5. Ya, maka kita lihat di sini C in sama dengan 5. Ya, kemudian dibagi dengan inverter berarti 5/3. Sementara untuk NAND kalau kita lihat dari titik yang satu ini A, ya,
ini terhubung kepada 2 transistor. PMOS-nya 2, NMOS-nya 2. Berarti totalnya udah 4. Ya. Sehingga kita mendefinisikan 4/3. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya. mau nanya, yang inverter ngapa 3 ya? Yang input yang mana? Yang input kan dibandingkan terhadap inverter. Nah, Ya. yang jumlah inverter itu mengapa 3? 3 ini kan kita di PMOS. PMOS itu kan 2 kapasitansinya karena kalau NMOS-nya 1, PMOS-nya itu 2 kali lipat kan. Kita membuat P per L ya. Oh Jadi iya, iya. otomatis kapasitansinya meningkat 2 kali lipat. Ya, jadi total kapasitansi inputnya 3. Kalau gitu, kalau yang yang kayak gerbang NOR sama NAND itu yang panjang pada PMOS itu nggak dihitung juga, yang kayak perbedaannya itu yang 2? Nah, kalau kita ngelihat itu dari koneksi, misalnya kita lihat itu dari titik A-nya saja. A itu terhubung 1 PMOS yang 4. A juga terhubung ke NMOS yang 1. Maka 4 tambah 1, 5. 5. Oh, Tapi kita nggak ngitung yang B. Karena kan kita ngelihatnya input ya. Input berarti kita ngelihatnya dari satu terminal inputnya aja. Ya. oke. Baik, Paham? Pak. Ya. Sudah saya ke toilet bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya, sebentar. Oke, ini dari yang logical import ya. Tadi sudah tahu saudara. Nah, maka nanti ini jadi 3/3 1 ya. Untuk NOR 5/3 dan ini ini 4/3. Kalau kita perpanjang untuk fungsi-fungsi lainnya, maka kita akan temukan tabel seperti ini. Inverter jasa 1, kalau NAND tadi 4/3 kalau 2 input. Tapi kalau inputnya sudah tambah, nanti dia jadi 5/3. Tambah lagi inputnya 6/3. Seperti itu. Ya. Kemudian juga untuk NOR 5/3, 7/3, ya demikian selanjutnya. Jadi makin kompleks, ya, fungsi logikanya, logical importnya makin besar, ya. Nah ini yang belum kita perhatikan kemarin yaitu parasitic delay, ya.
Jadi parasitic delay ini fix untuk gerbang tertentu, ya. Jadi dia tidak bergantung kepada size dan juga kepada load kapasitas, ya. Karena dia makin besar pun transistor yang kita buat, ya, makin besar arusnya, tapi juga difusinya makin besar, ya. Jadi merupakan suatu fixed delay, ya. Ya di setiap kit itu ibaratnya ada yang delay udah fix segitu gitu ya. Jadi yang berkontribusi terhadap delay ini adalah kapasitansi, ya, dari source atau drain, ya, dari sebuah transistor yang mendrive output, ya. Nah di sini sama, referensinya adalah kita inverter. Jadi kalau P inverter, parasitic dari inverter itu 1, ya. Kemudian kalau inputnya N input NAND, nah ini ada NP inverter, NOR juga NP inverter, multiplexer. Nah ini nanti kita lihat cara menghitungnya. Cara menghitungnya seperti ini, ya. Kita lihat inverter dulu deh. Ya, inverter ini kalau kita gambarkan kapasitansi parasitiknya, terutama source drain-nya, ini karena ada 2, berarti ada 2C. Kita anggap C itu sebagai satuan, ya. Satuan untuk transistor yang ukurannya 1 tuh kita anggap 1C. Nah, bagi ada NMOS-nya ini, karena ukuran transistornya 1, maka kita akan punya kapasitansi 1C. Sementara di PMOS, karena ukurannya besar, jadi 2C. Okay. Nah, ini kalau kita gambarkan, karena ini kan bergeraknya di AC. Jadi kita bisa gambarkan ini kalau AC kan kita bisa gabungkan, ya, yang 2 kapasitansi ini bisa jadi kita hubungkan kedua-duanya ke ground, karena kita VDD kan tidak ada kalau di AC, kita bisa modelkan sebagai terhubung ke ground, maka dia dalam hal ini terhubung paralel. Paralel itu adalah hubungannya penjumlahan, ya, dalam kapasitansi. Jadi kita dapat 3C nih, ya, 3C, ya. Ini delay parasitik, ya. Paham ya? Nah, kalau bagaimana dengan NOR? NOR kita lihat bentuknya seperti ini, 4411. Kalau di parasitik kita ngelihatnya dari sisi output, ya. Tadi kalau kita lihat logic effort kan dari input, ya. Nah, dari sisi output kita lihat di sini ada 2 transistor terhubungan seri, yaitu 44, ya. Kemudian yang bawah ini ada 11, ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ya, menjadi 4, ini 11 jadi 1, ya. Nah, ini kenapa jadi 6C, ya, bukan 10C. Kenapa? Jadi kenapa 4C yang di bagian NOR ini, kenapa bukan 8C? Karena yang NMOS-nya 1C-nya paralel, Pak. Gimana kalau ini, kalau ini kan 44, ini seri, ya. Ini apa, kalau yang serinya berarti nggak ini dong Pak, nggak bertambah, nggak berkurang juga kan, maksudnya kalau kita seri kan harusnya dia di paralel ya, kayak resistor paralel ya, harusnya kan dibagi 2 jadi 2. Tapi kalau misalnya, tapi di sini enggak, malah 4 tambah 1 tambah 1. Kalau saya ngelihatnya karena yang NMOS-nya paralel, jadi 1C-nya tuh jadi tambah, jadi kali 2. Ya, kenapa itu? Jadi 6, bener.
Cuman saya ngiranya tadi kalau misalnya 4-nya di seri, berarti kan bagi 2, harusnya 4. Iya, ini kok ada yang aneh. Berarti 4. Ada yang aneh. Kalau di seri kan berarti benar Pak, harusnya harus dibagi. Iya. Dibagi 2. harusnya gimana? Ada yang bisa jelasin? Itu tekan define next, tekan. Ya, jadi ini kita lihat penjelasannya ya di buku saya. Tapi mungkin yang buku di saudara itu masih versi lama. Ya. Oke, untuk delay parasitik ya, kelihatan nggak? PDF-nya saya kelihatan. Terlihat Pak. Ya, delay parasitik dihitung pada saat gerbang tanpa beban. Ya. Delay ini dapat diperkirakan dengan melakukan pemodelan RC ya. Sehingga dalam kondisi ini kapasitansi yang berpengaruh hanya kapasitansi difusi pada output. Ya. Karena output inverter berhubung kepada PMOS dan NMOS, maka output adalah 3 unit kapasitansi ya untuk inverter. Ya. Ini kan ada 3 kapasitansi, maka ini 3 unit. Sehingga delaynya menjadi di sini ya, sehingga menjadi 3 RC. Ya. Nah, karena inverter dijadikan referensi, maka inverter dianggap 1. Ya. Yang lain semua dibagi 3. Nah, ini disebut dengan normalized parasitic atau P inverter. Nah, sekarang kita lihat di gerbang NAND terhubung kedua PMOS dan 1 NMOS. Sehingga kapasitansi difusi adalah 222 sama dengan 6. Kita lihat. Gambar 122 gerbang NAND. Ya. Nah, di sini kita bisa gambarkan ya. Kita lihat outputnya. Di sini kan terjadi adalah dari sini ke sini ada 2C, dari sini ke sini adalah 2C ya. Dari sini 2C, sini 2C ya. Kalau kita lihat output ya, maka ini kan sama saja dengan kalau dia paralel itu dijumlah ya, jadi 4. Kemudian kalau dia serial ya, itu cukup 1 saja karena ini dia 2 stage itu bentuknya sebenarnya seperti ini ya. 2C yang ini jadi tidak sama dengan 2C yang ini, kita cukup menggunakan 2C yang ini ya. Jadi totalnya jadi 6C ya. Saya jelaskan. Ya, Oke. Berarti ini kita abaikan gitu ya Pak. Tapi sebenarnya kenyataannya ada efeknya gitu parasitiknya yang tidak tersambung langsung ke outputnya gitu. Sebenarnya ada, cuma dia tidak terlalu berpengaruh gitu ya, karena dia di stage berikutnya ya, yang serial ya. Paham ya maksudnya? Ya. Nah, kita lihat juga di gambar yang atas untuk yang NOR itu kasusnya sama. Kalau ini kan dia paralel ya, 1C 1C. Nah, ini kita hanya pakai yang ini, transistor yang di sini ya. Jadi ini 4C, ini 4C, jadi yang kita pakai hanya yang 4C yang sini. Jadi 4, kemudian ini 2 ya. 4, 5, 6 ya, jadi totalnya 6 ya. Oh, ini salah ini. Oh iya benar-benar. Ini 2 kan. Jadi 4, 6C ya. Paham ya? Tadi di PPT saya kelihatannya gambarnya tidak menggambarkan yang ini, jadi mungkin agak sulit untuk dipahami. Ya? Ya Pak.
Tapi oh iya, berarti angka PMOS itu dia nilainya 2 dengan NMOS angkanya 1 itu udah sama terus, Pak. Pasti itu terus ketentuannya. Ini kita asumsinya itu PMOS itu 2 kali lipat NMOS. Kita harus lipat besar 2 kali lipat NMOS, ya. Nah, di sini kan prinsipnya gini. Kalaulah ini yang atas yang bawahnya ini 1, kemudian di atasnya kan berarti harusnya 2. Tapi karena dia paralel serial 2, Karena saya maka kita kali 2. Jadi 4. Ya. Iya. 4-nya kan berarti datang dari ada 2 PMOS ya diserikan. Jadi gitu. Saya pengen lihat yang di depan. Ini. Jadi inverter ini kalau PMOS-nya kamu tambah serial, dia akan jadi 4. Ya. Begitu juga NMOS, kalau kita serial dia jadi 2. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita lebih besar akan jadi seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan, maka inverter itu ada inverter tadi kan kita lihat 1 ya. Ininya apa? Delay effortnya. Ya. Kemudian parasitiknya juga ada 1. Jadi kalau inverter itu ada 1 parasitik P. Kemudian seiring dengan makin besarnya electrical effort, C out bagi C in, maka dia akan makin besar. Kalau inverter pun dia ada basicnya. Kalau NAND pun ada parasitiknya. Ya. Tadi kita lihat parasitik NAND itu. Dia ada parasitiknya, tapi di sini 6 ya, tapi di sini kita lihat 2 ya. Ini karena maaf. Ini kenapa 2? 6 itu dibagi 3 karena parasitiknya inverter itu adalah 3 ya. Jadi 6/3 dapat 2. Ya. Oke. Jadi ini P-nya parasitiknya 2 ya. Kemudian G-nya 4/3 berarti dia agak lebih condong ya. Dikali H itu C out per C in ya. Dikali H, berarti kalau ini makin segini makin besar kan. Ya, maka dia akan seperti ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jadi yang ingin dikatakan di sini adalah parasitik itu untuk setiap gerbang itu konstan. Ya. Kemudian inverter itu linear. Kemudian yang lain-lainnya nanti tentu akan cenderung meningkat seperti itu, normalized delay-nya seiring dengan meningkatnya electrical effort. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, ada ya. Oke, ini saya bahas satu lagi contoh. Mungkin kemarin sudah ya. Kita lihat bagaimana. Apabila sebuah gerbang mendrive beberapa gerbang yang sama, maka kita dapat menghitung delay dari gerbang tersebut. Ya. Contoh kita adalah apabila sebuah inverter mendrive 3 inverter lain, berarti fan out-nya sama 3, gambar 1, 2, 4. Nah ini. Kalau dia mendrive 3, yang kiri, inverter mendrive 3, yang kanan itu adalah NAND mendrive 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah ini berapa delay-nya? Ya. Nah kita coba hitung. Ya. Untuk yang 1, 2, 4 dulu, fan out-nya 3, jadi mendrive 3 gerbang. Karena inverter identik, maka kapasitansi juga identik. Dengan demikian kapasitansi beban C out ya,
adalah 6 C-in sehingga H sama dengan 3. Ya. Fan-out-nya kan 3 ya. C-in sehingga H sama dengan 3. Kita lihat dari definisi H. H itu adalah C-out per C-in. Ya. C-out per C-in. Kenapa 6 C-in ya, bukan 3 C-in ya? Oh ini yang kedua kali ya, 6. Harusnya 3. Kita ikut tunjuk saja. G untuk inverter 1, jadi juga dalam penjelasan sebelumnya delay parasitik untuk inverter adalah 1. Dengan demikian delay dihitung D sama dengan GH plus P. Ya. Kita tahu tadi G-nya berapa tadi? G-nya berapa, H-nya berapa? H-nya 3 ya, karena fan out-nya 3. P-nya adalah 1 untuk inverter. Dia karena inverter 1 ya. Yang belum ketahuan G-nya nih, G-nya berapa? Nah, karena ini inverter itu G-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya. Ini kelihatannya 6-nya salah, ini harusnya 3 nih, kayak ini 3 kelihatan. 3 CN ya. Sehingga H sama dengan 3. Nah, itu adalah penyelesaian untuk yang soal yang A ya. Nah, bagaimana dengan fan out-nya 6? Kalau fan out-nya 6 sebenarnya sama saja, fan out-nya 6, berarti H sama dengan 6. Kemudian G dari NAND. NAND kita tahu dari tabel itu adalah 4/3 ya. Jadi dengan delay parasitik dari NAND, 2 input itu adalah 2, maka P sama dengan 2. Kemudian delay akan dihitung D sama dengan GH plus P. Ya. Kita sudah menghitung tadi ya. G-nya 4/3, H-nya 6, ya, tambah parasitiknya 2. Jadi perlu waktu itu tadi ya, 10 unit delay. Baik, ada pertanyaan di sini? Ya, kita bisa menghitung ya berapa delay daripada suatu network logic ya. Nah, ini yang multi stage ya. Jadi dalam sebuah path rangkaian logika dapat terdiri dari lebih dari satu gerbang logika ya. Pada path itu tentu kemungkinannya bisa banyak transistor ya, logika ya. Nah, path ini disebut dengan jaringan dengan multi stage ya, multi stage network. Jadi metode logical effort dapat digunakan untuk menentukan nilai optimum dari jumlah stage dan ukuran masing-masing gerbang logika untuk menghasilkan delay minimum. Ya, jadi tujuan kita sebenarnya untuk mendapatkan delay minimum. Nah, untuk itu perlu didefinisikan logical effort ya dalam path multi-stage sebagai logical effort ya. Yang didefinisikan sebagai perkalian daripada logical effort masing-masing stage. Jadi kalau stage-nya ada 10, jadi ada G0, G1, G2 sampai dengan G9 ya.
di mana I adalah index stage-nya. Kemudian electrical effort kita sudah tahu C out per C in, ya, yang merupakan rasio kapasitansi beban yang terhubung ke gate akhir terhadap kapasitansi input gate pertama. Ya, jadi ini kita murni hanya melihat C out di output dibandingkan dengan C out di input. Ya, apabila terdapat percabangan dalam network seperti gambar 125, jadi ada percabangan, ya. Maka akan terdapat effort tambahan, ya, yaitu branching effort atau B, ya. Branching effort atau B adalah fan out di dalam network yang didefinisikan dengan fungsi berikut, ya. C on path min C off path dibagi C on path, ya. Nah, untuk path dengan multi stage, branch effort dapat didefinisikan sebagai perkalian antara branch effort yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Ya, jadi terlihat ini ini dikali, ya, untuk masing-masing, ya. Dengan demikian persamaan path effortnya F sama dengan GBH, di mana electrical effort pada multi stage dan branch adalah, ya, kalau kita breakdown, ya, multi stage-nya, maka C out bagi C in, ya, dikali dengan BI, ya, sama dengan HI. Jadi dengan demikian delay path, ya, D sama dengan ADF tambah P, ya, di mana path effort delay DF sama dengan GH, ya, dan path parasitic delay P sama dengan sigma P. Kalau saudara menghitung ini, nah nanti kalau multi stage, ya, jadi kan kalau kita lihat hitung mundur, hitung delay itu adalah GH plus P. Nah, P-nya saudara hitung dulu, itu berapa. Nah, di sini karena dia ada branch, maka kita harus pikirkan lagi. Fan out-nya di sini 6, ya, maka H sama dengan 6. Kemudian G dari NAND 2 input adalah 4/3. Ini kita tinggal lihat di tabelnya, gitu ya. Berapa NAND 2 input itu, 4/3, ya. Kemudian delay parasitik dari NAND itu sama dengan 2, P sama dengan 2. Dengan demikian kita dapat menghitung delaynya langsung aja, straightforward. G udah tahu, H ditahu, P udah diketahui, dimasukkan, kita dapat seperti ini, ya. Jadi saya aktifkan absensinya, saya tambah sedikit sampai 8. Tadi kita rangkaian kombinasional lanjut. Baik, saya kira cukup, ya.